Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman semua, sebagaimana dengan agenda hari ini, jadi kita hari ini akan bikin, kita bukan talk show lagi ya, tapi sudah talk kreatif gitu ya. Jadi kita akan membicarakan bagaimana proses kecemasan gitu, sehingga mempengaruhi tubuh kita, dan kita terkadang sulit paham kenapa sih kok tiba-tiba ketika kita mulai cemas, kemudian jantung kita berdegup terlalu kencang, bahkan pada kasus tertentu itu mengalami peningkatan tekanan darah. Nah, jadi pada hari ini alhamdulillah kita sudah kedatangan salah satu dosen keperawatan, sebenarnya kolega juga ya. Jadi salah satu dosen keperawatan, di mana beliau ini adalah dosen yang konsentrasi keilmuannya itu adalah di bidang biomedis dan keperawatan dasar. Nah, jadi untuk hari ini saya minta Kak Betty, saya biasa memanggil Kak Betty, Bu Betty, untuk memperkenalkan diri, Kak. Silakan. Baik, terima kasih Bu Devi. Tadi Bu Devi sudah memperkenalkan saya. Nama saya itu Bu Betty. Saya dosen di Fakultas Keperawatan UNSUR. Kebetulan saya diamanahi untuk mengampu mata kuliah ilmu biomedik dasar. Nah, yang biasanya itu untuk topik kardiovaskuler, kemudian pencernaan, cairan elektrolit, dan beberapa topik yang lainnya. Oke, berarti terkait dengan sistem tubuh berarti ya Kak ya, dan bagaimana tubuh bekerja. Nah, sekarang ini banyak sekali kasus-kasus di mana mungkin orang sering mengalami yang namanya misalnya orang selalu bilang healing itu kan sebenarnya dari kata berbahasa Inggris yang artinya menyembuhkan. Nah, kenapa bersifat menyembuhkan? Karena itu tadi, karena merasa ada sesuatu yang terganggu secara mentalnya. Nah, kemudian ada yang mengeluhkan kenapa jantung saya berdebar kencang, kenapa saya tiba-tiba tekanan darah saya tinggi ketika saya mulai cemas. Nah, bisa nggak dijelaskan Kak Betty, kenapa sih ketika orang sedang cemas itu tekanan darahnya naik, jantungnya berdegup kencang? Ya, baik. Sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana tubuh berespon terhadap kecemasan, mungkin sedikit kita harus mengenali dulu apa itu cemas. Ya. Jadi cemas itu kan sebenarnya sesuatu perasaan yang tidak menyenangkan yang muncul ketika ada ancaman. Ada ancaman, baik ancamannya itu nyata atau tidak nyata. Gitu ya. Contohnya misalnya perasaan cemas itu muncul ketika ada ancaman yang nyata. Misalnya ketika kita jalan, terus kemudian ada anjing dan kita dikejar anjing. Nah, maka muncul rasa cemas dalam diri. Nah, ketika muncul rasa cemas, maka kecemasan ini akan memicu proses fisiologis dalam tubuh, akan mempengaruhi proses fisiologis dalam tubuh. Nah, sebenarnya kecemasan ini adalah sesuatu yang Allah berikan gitu ya kepada kita sebagai alarm buat tubuh kita bahwa ada sesuatu yang mengancam tubuh kita. Nah, sehingga tubuh akan berespon terhadap perasaan cemas tersebut. Nah, responnya adalah cemas ini akan mengaktifkan dua sistem utama tubuh, sistem pengaturan utama tubuh, yaitu sistem saraf dan sistem hormon. Nah, pada sistem saraf, kecemasan ini dia akan mempengaruhi saraf simpatis. Nah, saya umpamakan di sini bahwa sistem saraf itu banyak tombol-tombolnya. Gitu. Jadi, ketika kita cemas, maka tombol simpatis inilah yang akan kepencet, gitu ya, akan dipencet sehingga tombol simpatis ini akan on atau akan aktif. Nah, ketika dia aktif, maka dia akan mempengaruhi kerja jantung. Nah, pada jantung, sistem saraf simpatis ini kerjanya adalah meningkatkan denyut jantung. Nah, sehingga ketika dia sistem saraf simpatisnya aktif, maka denyut jantung akan meningkat. Nah, kalau kita apa yang kita rasakan ketika denyut jantung itu meningkat? Kayak deg-degan. Gitu ya, kayak deg-degan gitu. Kalau kita sering bahasa umumnya deg-degan gitu. Nah, selain dia mempengaruhi jantung, yang membuat jantung berdenyut lebih cepat dari normalnya, dari biasanya, dia juga mempengaruhi pembuluh darahnya. Nah, pada sistem saraf simpatis, pembuluh darah ini menyebabkan diameter ya,
pembuluh darah yang misalnya biasanya lebarnya itu 5 cm berkurang menjadi 3 cm. Jadi menyebabkan pembuluh darah itu vasokonstriksi istilahnya atau mengecil. Jantung berdenyut cepat, itu kan darah banyak keluar dari jantung. Darah banyak keluar dari jantung sehingga dia akan melewati pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang biasanya dilewati oleh darah itu kan tadi mengecil. Jadi mengecil karena kerja dari simpatis ya, karena aktivitas simpatis tadi. Sehingga ketika dia lewat ke lorong yang ke pembuluh darah yang kecil tadi, ini mengakibatkan tekanannya meningkat. Yang dampaknya adalah terjadinya peningkatan tekanan darah. Nah, itu lebih kurang respon tubuh yang ditimbulkan ketika rasa cemas itu muncul karena ada ancaman tadi. Ancamannya bisa nyata atau tidak nyata. Nah, begitu juga dengan ancaman tidak nyata, responnya tetap akan sama gitu. Berarti ketika ada ancaman, kemudian tubuh bereaksi gitu. Jadi sebenarnya cemas ini rasa untuk bertahan hidup gitu ya. Sebenarnya Allah kasih itu untuk supaya ketika kita cemas, kemudian tubuh kita berusaha untuk beradaptasi terhadap kecemasan itu dengan mengaktifkan gitu ya, mengaktifkan sistem di tubuh kita. Ya, tadi mungkin tadi baru tadi kan saya di awal saya sampaikan ada 2 sistem sebenarnya yang diaktifkan Ibu Devi. Yang pertama tadi sistem saraf, karena kan sistem pengaturan tubuh kita itu ada 2 yang utama, sistem saraf dan sistem hormon gitu ya. Nah, nanti kedua sistem inilah nanti akan mempengaruhi sistem-sistem tubuh yang lainnya lagi seperti sistem imunitas, sistem pencernaan, dan sistem perkemihan dan sistem yang lainnya. Jadi tadi yang pertama yang diaktifkan tadi kan yang baru saya jelaskan sistem sarafnya. Nah, sistem kedua yang diaktifkan itu sistem hormon atau sering disebut kalau di ini sistem endokrin. Nah, di sistem hormon dia akan mengaktifkan tombol kelenjar adrenal yang ada di ginjal. Jadi di ginjal itu di paling ujungnya itu atas ada satu kelenjarnya namanya kelenjar adrenal. Nah, kalau ini diaktifkan, maka dia akan menghasilkan akan mengeluarkan suatu zat yang namanya kortisol. Jadi di situ sebenarnya ada zat lain selain kortisol yang diaktifkan, salah satunya adalah epinefrin. Nah, jadi ketika dia diaktifkan, maka akan keluarlah kortisol. Nah, kalau kortisol ini keluar, maka dia juga sering dia ngajakin temennya tadi epinefrin gitu. Ketika kortisol keluar, epinefrin keluar. Nah, kortisol dan epinefrin ini juga bekerja di jantung yang akan mempengaruhi denyut jantung dan di pembuluh darah tadi, gitu ya. Sehingga jantung akan berdenyut lebih kencang, gitu ya. Jadi ya itulah makanya kenapa kalau kita cemas jantungnya jadi kayak berdebar-debar atau kencang gitu ya. Debarannya itu lebih kencang dari biasanya. Oke. Nah, tadi Bu Betty ada cerita tentang kortisol. Kortisol itu apa, Bu? Kortisol itu sebenarnya suatu zat yang akan dihasilkan oleh kelenjar yang ada dalam tubuh kita. Sebenarnya itu ya, ketika menciptakan manusia, Allah itu sudah melengkapi tubuh kita itu dengan berbagai aksesoris sebagai underbill yang dibutuhkan untuk supaya kita bisa mempertahankan tubuh kita ini dalam kondisi stabil, setimbang atau kondisi sehat istilahnya. Nah, dalam kondisi sehat. Jadi kortisol ini keluar ketika tubuh terancam. Jadi tadi karena ada cemas, tadi ada ancaman terus muncul cemas, maka dia akan keluar kortisol ini. Nah, kortisol ini sebenarnya suatu zat yang bukan hanya keluar ketika cemas, misalnya dia juga akan keluar ketika tubuh kekurangan gula. Dia juga akan dikeluarkan gitu kan. Jadi dia suatu zat kimia istilahnya, zat kimia dihasilkan tubuh yang dibutuhkan tubuh untuk tadi mempertahankan tubuh agar tetap dalam kondisi setimbang. Nah, kenapa ketika kita cemas karena ada ancaman, dia harus keluar gitu, dia harus keluarkan. Nah, dia harus dikeluarkan karena tadi dia harus bekerja memacu jantung untuk mengeluarkan darah lebih banyak, gitu ya, untuk mengeluarkan darah lebih banyak. Sehingga aliran darah kan dia kerjanya membawa oksigen, membawa makanan ke seluruh tubuh gitu ya. Jadi ketika dia banyak keluar, ketika dia banyak mengalir, otomatis makanan dan oksigen ini akan didistribusikan ke seluruh tubuh lebih banyak gitu ya. Nah, untuk apa ini dibutuhkan? Nah, ini dibutuhkan untuk menghasilkan energi atau tenaga lebih banyak. Untuk apa tenaga ini? Nah, tenaga ini dibutuhkan untuk menghadapi ancaman atau lari dari ancaman yang ada tadi, gitu ya. Sehingga dia, misalnya tadi saya contohkan tadi ada anjing gitu ya. Ketika kita dikejar anjing, maka ada 2 pilihan kita. Pilihan kita bertahan menghadapi anjing tersebut atau kita lari, gitu ya. Nah, kedua pilihan ini kan membutuhkan banyak tenaga, ya, Itulah kenapa tubuh
berespon untuk itu supaya tenaga banyak dibentuk, darah harus banyak keluar supaya dia distribusinya lebih banyak gitu kan. Terus kemudian napas kita ya, setelah napas kita juga akan lebih cepat kan. Kalau kita cemas kan napasnya juga lebih cepat. Kenapa? Karena oksigen juga dibutuhkan dalam proses pembentukan tenaga tersebut. Nah tadi kembali ke kortisolnya, kenapa kortisol juga dikeluarkan? Karena kortisol juga akan harus memecah simpanan gula yang ada di tubuh kita supaya tadi gulanya tadi di metabolisme untuk menghasilkan lebih banyak energi untuk menghadapi tadi anjing tadi, atau kita lari dari anjing tadi. Itulah kenapa kalau kita cemas, kita takut tembok tinggi yang biasanya nggak bisa kita loncatin, bisa diloncatin karena tubuh menghasilkan energi atau tenaga yang lebih banyak dari biasanya karena tadi respon terhadap stimulasi cemas tadi. Berarti sebenarnya kortisol ini nggak melulu jelek gitu ya, secara fungsi ya, karena secara fungsi pun kortisol itu berguna untuk memecah gula jadi tenaga gitu ya, simpanan gula yang ada di tubuh kita jadi tenaga. Nah, pada kondisi mana nih Bu Betty kortisol ini berbahaya? Nah, dia berbahaya kalau dia terus-terusan keluar dan dia dalam kondisi tidak normal, misalnya pada cemas yang berlebihan atau cemas yang kronik atau dia yang cemas yang terus-menerus. Nah, ini akan menyebabkan tadi bukan hanya kortisol, nanti akhirnya bukan hanya dua sistem tadi, bukan hanya sistem saraf dan sistem endokrin yang dipengaruhi, tapi nanti akan mempengaruhi sistem-sistem yang lain. Banyak akan mempengaruhi sistem yang lain gitu ya, seperti sistem imunitas, sistem tubuh yang lainnya, sehingga tubuh nanti kan gini, tubuh itu selalu berusaha untuk kembali ke kondisi normalnya. Tadi ketika muncul cemas datang gitu ya, ketika ada cemas karena ada ancaman, maka tubuh kan berespon. Respon normalnya, respon awalnya tadi kan endokrin dan saraf respon awalnya. Nah, ketika nanti ancamannya sudah nggak ada lagi, cemasnya kan perlahan menurun, maka tubuh akan berusaha kembali ke kondisi normalnya. Nah, tapi kalau ancamannya itu terus menerus, kemudian maka tadi ini akan aktifkan sistem-sistem yang lain. Kortisol ini juga nanti akan merangsang hormon-hormon yang lain gitu kan untuk keluar, misalnya tadi hormon renin-angiotensin sama ya. Renin-angiotensin itu suatu zat juga yang dihasilkan di bagian tubulus ginjal. Kalau tadi yang kortisol dihasilkan di kelenjar adrenal ginjalnya, kalau yang renin-angiotensin ini dihasilkan di tubulus ginjalnya. Nah, si zat yang namanya renin ini yang dapat memicu tadi proses peningkatan tekanan darah. Nah, nanti untuk proses fisiologisnya panjang ya Bu Devi, dengan dia menahan air, kemudian dia menahan natrium, gitu, sehingga tekanan darah bisa naik gitu ya. Nah, jadi ini juga nanti belum lagi nanti kalau sampai dia mempengaruhi sistem imunitas tubuh, gitu, sampai dia mempengaruhi yang berbahaya. Nah, satu lagi kecemasan itu dia tadi kan saya bilang cemas itu muncul kalau ada ancaman. Nah, selama ancaman ini masih ada, gitu, selama ancaman masih ada, maka cemasnya ini kan akan terus ada. Nah, ini tombolnya akan diaktifkan terus, gitu. Tombolnya akan diaktifkan terus sehingga ya tadi nanti akhirnya banyak sistem tubuh yang lain juga akan dipengaruhi. Gitu. Makanya kalau orang cemas bisa gampang sakit ya Bu Betty, karena dia sistem imunitasnya juga terganggu gitu kan. Kemudian berarti tadi kortisol juga memecah gula, berarti kan bisa mempengaruhi ini ya, kadar glukosa darah ya, atau kadar gula darah ya. Benar. Nah, berarti sebenarnya pangkalnya cemas tapi kemudian mempengaruhi penyakit fisik gitu ya. Benar. Makanya di dalam jiwa itu ada psikosomatik, penyakit jiwa yang dimunculkan dengan gejala fisik. Dan bahkan bukan hanya gejalanya saja, gitu, bukan hanya gejala fisik saja yang muncul, fungsi fisiknya juga bisa terganggu karena tadi masalah kejiwaan tadi bisa juga mengganggu fungsi fisik. Fungsi fisik dari seorang. Gitu. Berarti kalau orang awam bilang kortisol ini hormon stres mungkin Bu. Iya benar. Jadi sering-sering. Tapi kesannya jadinya jelek gitu. Jadi sebenarnya orang memang sering-sering ya, kalau bahkan kita baca-baca buku selalu nulisnya itu akan menyebabkan terjadi pengeluaran hormon stres gitu ya. Nah, hormon stres yang dimaksudnya sebenarnya kortisol ini gitu. Padahal sebenarnya kortisol ini gitu bukan hanya muncul ketika seseorang cemas, tapi banyak juga seperti tadi ketika kita puasa gitu ya. Ketika kita puasa maka kan kita nggak ada asupan makanan nih, nah, jadi glukosa dari luar nggak masuk, nah, maka kortisol ini akan bekerja untuk memecah
simpanan glukosa yang ada di otot dan di hati gitu ya. Jadi kan kita kalau kita berlebih makan karbohidrat gitu ya, karbohidrat, protein itu kan kalau karbohidrat disimpan dalam bentuk glikogen ya gitu. Kalau dia protein dan lemak itu dalam bentuk gluconeogenesis. Jadi dia disimpan di hati dan di otot. Jadi ketika kita puasa kita nggak dapat asupan makanan, maka ini akan dipecah lagi sehingga kita tetap punya tenaga. Makanya kita kan kadang nggak makan 1 hari, itu masih bisa ya bertahan ya, karena tadi kortisol tadi akan memecah simpanan makanan yang disimpan di otot dan di hati. Berarti kan sebenarnya tidak melulu kortisol ini punya nilai yang jelek gitu ya. Karena kalau misalnya kita mau uji coba seorang stres apa enggak kan memang dari kortisol gitu. Kalau di jiwa juga gitu. Menguji orang stres apa enggak dengan menguji coba kortisol ada apa enggak di kelenjar lidah, di air liurnya gitu kan. Tapi ternyata dari penjelasan Bu Betty secara visualis ternyata kortisol ini sangat dermawan gitu ya. Maksudnya dia memecah-mecah kemudian mendistribusikan gitu ya. Jadi tidak melulunya negatif. Jadi sebenarnya kalau dibilang tidak ada yang sia-sia yang diciptakan Allah dalam tubuh kita gitu. Jadi semua yang diciptakan Allah dalam tubuh kita itu pasti punya manfaat. Seperti kortisol tadi gitu ya. Bayangin gitu kalau ketika nggak usah kortisol dulu, kecemasnya lah misalnya rasa cemas kan kalau kita bilang kenapa sih Allah mesti kasih rasa cemas gitu ya ke diri manusia, nggak usah ada rasa cemas, kenapa sih? Karena cemas itu kan tadi ya, kalau cemas nanti mengakibatkan tubuh begini gitu ya, bahkan kalau lama dapat mengakibatkan penyakit fisik kan gitu ya. Kenapa sih harus ada cemas? Nah kalau lah kita bayangkan kalau misalnya Allah nggak kasih rasa cemas sama kita, ada ancaman, ada bahaya yang akan menyebabkan kerusakan di fisik gitu ya, di fisik, terus rasa itu nggak muncul, ya kita bisa bayangkan kan. Jadi ketika ada yang dikejar anjing, terus kita nggak muncul rasa cemas tadi tidak mengaktifkan tombol kortisol tadi supaya kortisol keluar, supaya dia memecah glukosa, terus kemudian tadi jantung tidak berdenyut lebih cepat supaya mengalirkan darah dan oksigen lebih banyak, tidak menghasilkan energi lebih banyak, ada andil pasti kita digigit anjing yang kita nggak akan bisa melawan, kita berarti nggak survive ya. Iya. Berarti sebenarnya cemas ini perasaan cemas ini dalam artian positif untuk bertahan hidup gitu ya. Itu kalau dia cemasnya masih dalam batas-batas. Karena kecemasan ada tingkatannya ya, kan mungkin di jiwa kan ada ringan, sedang, berat sampai panik gitu ya. Nah mungkin kalau dalam kondisi batas-batas tertentu, terus kemudian dia juga berlangsung ketika ancamannya sudah hilang, cemasnya hilang gitu, mungkin itu masih dan tubuh akan berusaha kembali ke kondisi normalnya. Bagus ya, sebenarnya itu positif gitu. Tapi ketika cemasnya itu kadang-kadang terus menerus gitu kan, yang padahal ancamannya ini sebenarnya mungkin nggak nyata gitu, ancamannya bahkan kadang-kadang takut sebenarnya mati gitu. Kan sebenarnya itu bukan ancaman gitu. Sebenarnya kalau ada sebagian orang itu nggak ancaman gitu loh. Maksudnya saya gitu ya, saya sekarang umurnya udah 45, terus anak masih kecil-kecil, terus saya mikir, terus nanti kok saya nggak ada gimana ya anak saya? Karena ancamannya belum ada gitu. Saya masih hidup, saya masih sehat gitu kan. Nah, kenapa sih harus? Tapi kan jadi itu kalau misalnya kita nggak berusaha untuk mengatasi kecemasannya itu sendiri, maka itu kan terus jadi pikiran terus kan. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa ketika cemas itu masih ada gitu ya, maka dia terus akan mengaktifkan tombol-tombol yang tadi yang mengakibatkan perubahan fungsi normalnya tubuh lah gitu. Jadi memang tadi Bu Betty sempat singgung tentang kecemasan ringan. Memang kecemasan ringan itu yang nampak itu masih gejala fisik, kayak buang air besar, buang air kecil, bukan buang air besar, buang air kecil, berkeringat banyak, kemudian tiba-tiba nafasnya berdebar-debar. Iya, itu masih level yang memang ringan. Kenapa? Karena itu masih bersifat normal, memang begitulah tubuh bereaksi. Tapi kalau udah berat sampai ke level panik, tubuh sudah sulit untuk mengendalikan. Makanya ada yang orang yang panik itu bisa sampai berteriak kemudian sampai pingsan. Nah, kita nanti butuh bantuan obat misalnya gitu, untuk mengembalikan lagi, mengurangi kecemasannya sehingga tubuh akan kembali lagi ke fungsi normalnya. Jadi ada nggak cara gimana supaya kortisol ini nggak berlebihan gitu produksinya? Itu dia kan keluar. Kortisol ini kan dia sebenarnya berada di kelenjar adrenal. Kita bilang kelenjar adrenal itu rumahnya lah. Nah, dia kan sebenarnya berada di kelenjar adrenal ini, di ginjal itu ya, kelenjar adrenal yang ada di ginjal ini. Nah, ketika dia tidak stimulasi, maka dia akan ada di situ gitu. Dan stimulasinya apa? Stimulasinya banyak. Jadi
Ada yang bergabung, Anak Kasfi. Hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tadi kami sudah membahas kortisol, renin, angiotensin, udah panjang ini ceritanya. Siap. Apa kabar Ibu narasumber? Baik, Bu Opi. Apa kabar? Lama nggak ketemu. Tapi lagi di UI. Juga sama kakak. Iya. Gimana tuh? Dia bertemu secara langsung walaupun Live ya. langsung ya, tetap bisa ketemu. Jadi ini pertanyaan selanjutnya kan, Pi, bagaimana cara mengendalikan kortisol? Gimana, Kak? Jadi tadi kan saya sampaikan bahwa kortisol itu sebenarnya berada di kelenjar adrenal, dia akan berada di sana, diproduksi di sana, kemudian dia akan keluar, ketika ada stimulasi atau ada rangsangan-rangsangan. Jadi bisa cemas, kemudian tadi bisa karena tugasnya, kerjaannya si kortisol ini adalah memecah simpanan gula, tadi ya, simpanan gula yang nanti akan akhirnya menjadi gula-gulanya ini akan jadi energi, maka dia akan keluar ketika lapar. Ya, ketika kondisi lapar, terus kita nggak ada makanan yang masuk, gitu ya, atau kondisi di mana kadar gula dalam darah itu menurun, kemudian tidak ada asupan gula dari luar, nah maka dia akan terstimulasi untuk keluar. Jadi bagaimana supaya dia nggak keluar? Ya tadi rangsangannya dikurangi. Nah, jadi berarti ancamannya begitu ancamannya tidak ada, cemasnya berkurang. Ketika cemasnya berkurang, maka kortisolnya kan berkurang produksinya, atau bahkan kalau misalnya sudah tidak diproduksi sama sekali karena nggak ada lagi stimulusnya, nggak diproduksi, maka dia akan kan tadi dia bersirkulasi ya, nah nanti dia akan sirkulasi akan keluarkan. Makanya kalau di jiwa itu ada perlakuan terhadap lingkungan. Ya, nah, berarti kan nyambungnya ke penjelasan supaya mengurangi ancaman tadi yang bersifat nyata maupun tidak nyata. Kalau yang nyata itu berarti perlakuan terhadap lingkungan, yang tidak nyata itu berarti terapi terhadap perilaku dan kognisinya. Ya, gitu. Jadi memang nyambungnya kita ilmunya di situ ya, Bu. Ya, berarti memahamkan tentang ini baru kemudian aku ngerti, oh ya kenapa ada perlakuan terhadap lingkungan si yang rentan ini terhadap kecemasan tapi dalam ambang di atas normal. Karena kan memang kecemasan untuk bertahan hidup, jadi nggak masalah gitu sebenarnya ya. Karena justru untuk bikin kita berprestasi ya. Contohnya mahasiswa nih, besok ujian sekarang kok dia tiba-tiba dia bisa baca buku textbook 1 biji gitu ya, 1 buku yang ratusan lembar karena besok mau ujian. Kenapa? Ya karena cemas. Diaktifkan semua. Karena dia kan ngerasa ancamannya apa? Ancamannya tadi nggak bisa jawab kan? Takutnya nggak bisa jawab, gitu, nggak bisa jawab soal ujiannya. Jadi dia harus bagaimana caranya menghilangkan ancaman ini? Gitu, dengan cara baca buku gitu supaya ketika dia besok ujian dia siap. Jadi cemasnya kan nggak ada lagi gitu kan. Tapi kadang cemas ini juga mempengaruhi pola tidur ya, Bu Betty? Ya benar. Jadi cemas juga makanya tadi saya bilang ketika cemas itu berlangsung terus menerus dan kemudian dia juga berat atau dia berlebihan tadi yang mungkin sampai cemas yang berat atau kepanik, itu kan tadi saya sampaikan bahwa dia akan mengaktifkan sistem-sistem yang lainnya gitu. Jadi tadi serotonin serotonin itu kan hormon tidur ya. Nah, dia juga akan memblok serotonin gitu ya. Jadi banyak nanti sistem lain yang akan teraktifkan ketika cemas itu masih ada gitu. Jadi terjadi terus menerus gitu. Karena tadi satu sistem tubuh itu dia akan mempengaruhi ke sistem-sistem yang lain karena nggak ada cemas pun dia masih tetap bertahan gitu ya, akhirnya dia ngeblok sistem yang lain untuk bekerja karena dia ada di situ gitu ya, karena dia ada di sistem pembuluh darah di darah, sementara sistem yang lain mau bekerja tapi terblok sendiri dengan keberadaan kortisol. Makanya kemudian orang susah tidur ya Bu Betty kalau cemas, tapi di level dimana cemasnya sudah menetap lah ya. Kalau bahasanya persisten ya, menetap. Makanya di jiwa itu ada pemaafan durasi nggak bisa tidur 2-4 minggu. Nah, karena kalau misalnya itu berarti kamu harus butuh obat tidur. Kenapa? Karena kortisol udah di darah terus gitu dan harus dirangsang hormon serotoninnya supaya tertidur. Nah gitu. Jadi memang maksudnya secara fisiologis sebenarnya
nggak bisa tidur itu mungkin bisa dimaafkan ya Bu Betty ya, semalam 2 malam gitu ya. Tapi kan ada tadi saya sampaikan kan banyak faktor yang pengaruh tidur itu kan banyak gitu ya kan. Jadi kalau misalnya masih tadi ya kadang-kadang mungkin nggak bisa tidurnya karena siang kebanyakan tidur gitu, jadi malamnya nggak bisa tidur. Tapi kan tadi masih ada batas-batasnya. Ya memang kalau di kan 4 minggu ya, 4 minggu baru kita bisa. Iya, kalau di jiwa tuh menilai gangguan tidur itu ada kualitasnya. Tapi sebenarnya orang nggak bisa tidur itu karena pikiran. Ya. Persentase terbesar itu karena pikiran. Karena tadi ada ancaman yang belum terselesaikan. Iya, benar. Ada ancaman, baik tadi kan ancaman kan ada nyata, ada nggak nyata. Berarti ada sesuatu nih yang mengancam dirinya yang belum terselesaikan. Mau nyata atau tidak, mau pikiran yang overthinking apa enggak gitu ya. Karena kebanyakan orang kan overthinking ini. Nah, mikir misalnya, aduh, kalau aku nanti mati gimana ya? Mati ya gimana? Kita mikirnya gitu ya. Tapi ternyata ada orang memikirkan misalnya kayak Bu Betty bilang, anakku gimana segala macam gitu ya. Nah, oke lah. Ini ada yang mau ditanyakan lagi para pemirsa? Rin, ini aku nggak tahu nih caranya. Iya, Bu. Iya, Bu. Mungkin ada yang mau bertanya atau ada mungkin bisa ditambah di komentar seperti itu, Bu, jika ada yang ditanya. Ini ada tadi. Ya, jika yang sudah bergabung ada yang mau bertanya, silahkan ya, terkait dengan bagaimana tubuh bereaksi terhadap kecemasan. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya tentang kecemasan itu ya, sedikit tentang kecemasan. Tapi kalau secara keilmuannya itu bisa berapa buku ya Bu Betty ya? Bisa sampai 3 buku, 4 buku gitu ya? Karena tadi saya sampaikan tadi kan banyak sistem yang akan terkait di sana. Ada apa ya? Orang cemas itu kok bisa tiba-tiba buang air kecil gitu ya. Kalau disuruh ke depan sama dosennya pun dosen killer mungkin ya. Udah dosen killer gitu ya, ternyata nggak siap juga menghadapi itu ya. Jadi dianggap sebagai kecemasan yang itu ancaman yang belum selesai gitu ya. Nah, kemudian dibentak lagi sama dosennya, makinlah nggak bisa tidur. Oke, kalau ada yang mau bertanya silahkan di kolom chat. Kalau misalnya kalau misalnya mau bergabung bisa nggak Rin itu di spotlight? Boleh, Bu, kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung, nanti tinggal request videonya, bisa langsung join. Tapi belum ada nih, cuma ada Bu Opi kayaknya nih yang sayang ya aku ketinggalan pembahasan ini. Oke, ada di kolom komentar, Bu. Oke, teman-teman semua, kalau ada yang mau bertanya langsung kepada Bu Betty ya, atau bertanya tentang masalah kejiwaan ya, kita ada di sini lagi duet maut ya, silahkan bertanya ya. Salah. Oke, nah jadi pembahasannya tadi sudah panjang lebar terkait dengan kecemasan gitu ya. Nah, kecemasan ini menurut Bu Betty dalam tahap mana? Tadi kan memang berlangsungnya kalau secara fisiologis kan memang kalau di jiwa bilang 2-4 minggu. Tapi kalau secara fisiologis ada nggak durasi waktunya Bu Betty? Kayaknya seperti itu juga sebenarnya Bu Betty waktunya itu. Dan satu yang mungkin perlu kita ingat juga. Jadi kecemas ini ketika ancamannya belum teratasi, nah dia akan terus berlangsung. Terus kemudian dia akan menyimpan kayak memori gitu ya. Nah, dia tersimpan. Jadi misalnya kita punya pengalaman dikejar anjing gitu ya, mengejar anjing kita lari. Nah, jadi bisa jadi kita setiap kita ngeliat anjing itu udah takut gitu. Nah, gitu. Jadi kayak termemori dampak gitu ya. Trauma gitu ya. Jadi ada tersimpan dalam memori. Jadi ngeliat anjing aja langsung stimulasi tadi simpatis dan kortisolnya bisa terstimulasi gitu. Itu tersimpan di otak kecil ya. Dia tersimpan kayak ada termemori gitu dia. Oke. Makanya Bu Devi, ini ada pertanyaan dari Bu Anak Kasfi. Kak, kenapa problem yang sama bisa membuat tubuh orang yang berbeda bereaksi berbeda dari sisi pembahasan biomedik? Ada di kolom komentar. Oke, ya, silahkan.
Oh ya, Kak, kenapa problem yang sama bisa membuat tubuh orang yang berbeda bereaksi berbeda, tapi sebenarnya problemnya sama gitu. Sama. Ya. Jadi karena setiap orang itu kita kalau di perawatan bilang manusia itu unik gitu ya, manusia itu unik gitu, dan manusia itu dia nggak ada yang sama gitu ya. Jadi memang setiap orang itu punya respon tubuh yang berbeda-beda. Apalagi kalau kita nanti bahas sampai ke tingkat genetiknya ya, tingkat genetiknya gitu kan, ada variasi-variasi genetika, itu ada variasi-variasi genetika yang menyebabkan respon tubuh berespon berbeda terhadap stimulus yang diberikan gitu kan. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan kecemasan tadi, itu kembali juga kita ke kecemasan. Kalau kita kembalikan ya ke kecemasan tadi, ketika orang punya ancaman yang sama gitu ya, ancaman yang sama, maka tingkat cemas yang dihasilkan juga akan berbeda. Tingkat cemas yang dihasilkan akan berbeda. Nah, ini juga akan menstimulasi tubuh secara berbeda juga, sehingga tadi hasilnya, jadi misalnya ini contohnya, ketika seseorang tadi menghadapi ada ancaman, contohnya ancaman tadi anjing ya, ketika kita dikejar anjing, ada yang biasa-biasa aja gitu nanggapnya, sih nggak begitu kecemasannya itu misalnya derajatnya 2 gitu misalnya. Nah, ada orang baru melihat anjing sama-sama dikejar ya, tadi sama ya ancamannya ya, ketika ancamannya sama-sama dikejar, jadi si A cemasnya itu cuma 4, si B cemasnya bisa sampai 8 misalnya. Nah, ini kan tingkat kecemasannya berbeda, ini akan menyebabkan aktivasi dari tombol simpatis dan tombol hormonnya itu juga akan berbeda, sehingga aktivitas simpatisnya juga akan berbeda. Aktivitas simpatisnya kok si ini mungkin aktivitasnya lebih cepat untuk menyebabkan denyut jantungnya lebih cepat, ke kortisolnya dia akan menghasilkan kortisolnya misalnya 2 cc, yang ini bisa sampai 4 cc, sehingga respon tubuhnya juga akan berbeda-beda. Itu kalau dari segi fisiologi. Ketika kita bicara di tingkat genetika, sampai ke tingkat genetika itu ada variasi-variasi genetika pada setiap orang. Yang ini gen ini kan struktur molekul terkecil yang nanti akan mempengaruhi struktur-struktur lainnya yang berbeda responnya. Kayak gitu. Jadi misalnya ada orang yang kayak dia makan makanan yang memicu hipertensi misalnya. Ada orang makan sampai sekilo pun nggak apa-apa gitu. Ada orang makan baru 2 suap udah gemuk lah misalnya, gemuk. Nah, kan saya sering tuh teman-teman selalu bilang, saya makan angin aja jadi daging gitu ya. Nah, saya makan angin aja jadi daging. Saya gitu. Itu kayaknya ya. Sementara si kawan makan sepiring pun kok nggak ngaruh ke tubuhnya. Makan sebaskom pun kurus ya. Nah, itu ternyata ada variasi gen yang mempengaruhi proses penyimpanan lemak dalam tubuh. Jadi ada gen yang berperan dalam menyimpan lemak dalam tubuh gitu kan, simpanan lemak yang berbeda setiap orangnya karena variasi genetika tadi. Itu kalau kita bicara sampai ke variasi genetika. Tapi kalau tadi sebatas kecemasan tadi, stimulus yang berbeda itu akan menghasilkan juga respon yang berbeda gitu kan. Tadi ancamannya sama nih gitu ya, ancamannya sama, tapi bisa nanti tingkat cemas yang dihasilkan berbeda, sehingga kan stimulusnya yang cemas tingkat 6 sama yang 4 kan stimulusnya akan lebih kuat yang cemasnya tinggi daripada yang cemasnya ringan gitu. Itu mungkin anak Kasfi. Berarti ada tanggapan anak Kasfi? Sudah cukup mengerti? Kita jangan sampai ngomong DNA di sini ya. Suaraku kedengeran nggak? Kedengaran. Oh, Kedengeran, Bu. Benar. Jadi menarik sekali ya, Kak. Ada level-level kecemasan yang kemudian itu menjadi pemicu bagaimana tubuh berespon gitu ya. Kalau berarti kan intervensinya itu bisa diarahkan kepada turun atau naiknya level kecemasan itu ya? Iya. Benar. Itu sesuatu yang bisa dipelajari nggak? Kalau misalnya dengan respon yang ini kemudian tingkat kecemasan itu bisa bisa dikatakanlah dikunci atau gimana gitu sampai di level tertentu yang itu tidak membuat orang terlalu berlebihan gitu cemasnya. Bisa nggak itu dipelajari, dilatih ke orang? Iya. Kalau latihannya mana wajah Bu Devi ini nggak kelihatan? Oh. Ini berhubung kita pakai IG 1, jadi akhirnya kita berbagi lah ya.
Iya, iya. Tadi udah coba di share, tapi nggak bisa juga muka kita masuk berdua gitu. Kemana lah ceritanya ya kan? Nah, jadi kalau misalnya bisa nggak pada level tertentu cemasnya itu dikendalikan? Bisa, amat sangat bisa dimanipulasi lah kalau istilah biomedisnya mungkin manipulasi ya. Kalau kita kasih intervensi. Nah, jadi intervensinya itu bisa kalau misalnya ancamannya nyata berarti bersifat lingkungan, berarti ada manipulasi lingkungan. Jadi tadi kan Bu Betty sebenarnya tadi sudah menjelaskan gitu ya Bu Betty terkait dengan ancaman tidak nyata, berarti terus ku bilang tadi berarti ada faktor lingkungan yang kemudian kalau kita masukkan ke dalam intervensi yang bersifat jiwa berarti manipulasi lingkungan. Bagaimana lingkungan supaya bisa mereduksi gitu ya, mereduksi kecemasannya. Bisa dari mulai desain ruangan, bisa mulai dari warna, suara, distraksi dan sebagainya. Nah, nanti insya Allah itu kita bahas ya, orang arsitek ya. Nah, kemudian Siap-siap. Yang kedua terkait dengan mengurangi cemas ini dengan perilaku dengan kognisi ketika ancamannya tidak nyata. Jadi latihan memang, makanya intervensi di jiwa itu nggak bisa bersifat sehari 2 hari ngelatihnya. Itu bisa bertahun-tahun, misalnya kita mau ngelatih pikiran kita positif gimana sih Bu, kan gitu ya kan. Nggak bisa cuma sehari baca buku, sehari ketemu psikolog, sehari ketemu perawat jiwa, kemudian saya sudah jadi orang yang positif, itu nggak bisa. Karena kalau misalnya kita sambungkan lagi ke penjelasan Bu Betty terkait dengan kecemasan, ketika orang cemas di atas ambang normal itu kan berlakunya itu sudah lama sebenarnya. Terjadinya secara fisiologis sudah lama. Makanya kalau di keperawatan jiwa itu durasi yang bisa, kemarin kan saya sudah bikin konten terkait dengan deteksi gejala dini gangguan jiwa, durasi yang bisa dimaafkan itu hanya 2-4 minggu. Sesudah itu tubuh sudah tidak normal lagi untuk beradaptasi kembali kepada kondisi semula gitu. Dia udah nggak bisa lagi nih, bagaimana nih? Jadi cemasnya itu persisten, stabil, sama kayak misalnya tidurnya itu udah persisten atau udah 6 bulan dia misalnya masalah tidurnya itu terganggu gitu. Berarti kan harus ada intervensi, apakah obat, apakah lingkungan dan sebagainya. Karena dari penjelasan awal Bu Betty kan cemas itu sebenarnya hal yang maksudnya dikasih itu supaya kita bisa bertahan hidup sebenarnya. Kalau nggak ada justru kita nggak bisa bertahan hidup, justru tiba-tiba bisa dikejar anjing kalau nggak dikasih digigit karena misalnya kita biasa aja nggak dikasih perasaan cemas gitu. Bagaimana anak kecil? Iya, iya, terima kasih penjelasannya nih sama kayak komennya sekolah emak nih, bagus sekali penjelasannya Bu Betty katanya. Jadi kalau misalnya gitu balik lagi ke Kak Betty, secara tingkat apa ya? Aku mau bilangnya tingkat apa ya? Genetik atau apa ya? Yang sesuai itu ternyata daya tahan orang itu akan beda-beda gitu. Cetakannya tuh memang begitu gitu. Jadi makanya kalau misalnya ada upan yang ya kita harus maklum karena dia memang begitu. Itu ternyata nggak salah gitu ya? Itu gimana? Ya, benar ya Bu Opi ya. Jadi gen itu sebenarnya nggak bisa dirubah, ya. Jadi dia hanya bisa apa ya? Blueprint dia gitu ya. Dan genetik itu diturunkan. Kalau saya kadang-kadang ngaitkannya gini, hanya letak apa itu di situ gitu ya, letak ketentuan Allah itu di situ gitu, maksudnya di gen itu gitu, karena orang itu berbeda gitu dan kalau yang udah sampai ke tingkat genetik itu sulit yang mau dirubah dan itu yang susahnya lagi itu diturunkan itu diturunkan. Jadi memang ada kalau tadi kayak orang yang sudah berpotensi tadi ya secara genetiknya tadi ada gennya tadi menyimpan tadi simpanan simpanan apanya ya, simpanan makanan lah istilahnya ya, simpanan makanannya itu ke otot itu dia lebih aktif gitu. Nah jadi itu memang diet pun agak susah gitu. Nah, jadi kadang diet itu agak susah gitu, walaupun bisa gitu ya, walaupun bisa, kalau misalnya itu agak susah karena memang sudah begitulah memang ininya gitu. Cetakannya. Template-nya udah gitu loh, template-nya udah seperti template-nya. Itu. Berarti kalau misalnya dia punya potensi cemas gitu ya, bisa juga ya? Bisa, potensi cemas. Jadi kadang-kadang tadi kayak sampaikan Bu Opi juga kan, stimulusnya sama tapi kok dia berbeda ya gitu. Nah, gitu. Tadi selain mungkin ada pengalaman masa lalu ya, pengalaman itu kan itu sudah saya simpan bahwa
itu kan tersimpan gitu ya, ada tersimpan. Selain itu mungkin tadi memang secara genetiknya memang seperti itu. Secara genetik dia memang cetakannya udah gitu gitu loh. Dan kalau misalnya genetik itu kemudian termanifestasi dengan ini dia nggak gitu, bisa yang sesuatu yang bisa kita amati gitu, kayak kemudian perilakunya begini, kemudian apanya lah gitu, perilaku lah ya kalau bisa dibilang. Apakah mungkin seseorang itu lebih pemarah, atau berarti bisa kita amati dari situ ya? Benar atau Maksudnya ada kontribusi gennya gitu, ada kontribusi gen secara genetik. ada kontribusi gen gitu? Ya, kontribusinya memang ada kontribusinya Bu Evi. Tapi kan istilahnya itu kalau Bu Hanum yang dulu waktu saya ingat Bu Hanum itu pernah menjelaskan tentang genetik, itu sebenarnya bisa di off kan gitu. Nah, jadi bisa di off kan sebenarnya. Jadi Berarti ada pilihan walaupun kita punya template itu ya. Nah, walaupun ada template-nya bisa di off kan atau tadi dikendalikan gitu. Kayak kita UM gitu. Ya, penyakit gula itu kan sebenarnya gennya gitu kan, gen di mitokondria itu. Iya betul. Orang itu akan tetap berpotensi untuk sakit gula, tapi kan bisa kenapa dia nggak muncul ya sampai penyakit gulanya itu gitu, karena tadi Iya. perilakunya gitu ya, gaya hidupnya gitu kan. Benar. Gitu. Artinya mungkin kalau kita sudah memahami template kita seperti apa, kemudian kita bisa mencari apa ya, memitigasi ya Kak, mungkin hal-hal yang kedepannya mungkin akan menyulitkan kita dari sisi kesehatan kah, psikologis kah, atau apakah gitu ya. Jadi memang kita lebih sulit lah istilahnya dibandingkan dengan yang memang template-nya sudah baik gitu ya, sulit memanipulasinya. Berarti ada faktor lingkungan ya? Tadi gaya hidup, lingkungan gitu ya. Iya benar. Terus informasi kalau kita aku tertarik ini nih, kalau kita bisa punya prediksi terhadap kecenderungan kita apa saja dari sisi kesehatan gitu misalnya. Aku pernah baca di kalau di nursing itu atau di health science itu ada namanya precision health atau precision health atau precision nursing gitu, yang mana memang assessment-nya itu sampai tingkat genetik untuk melihat kecenderungan kita kepada hal-hal yang memang bisa diprediksi gitu, kayak tadi kecenderungan DM, kecenderungan tekanan darah tinggi, tensi gitu, yang gitu-gitu. Nah, ini menarik sekali ya, kerja apa nih sampai tingkat molekul ya, kecil-kecil gitu ya. sangat menarik sekali Bu Opi dan memusingkan gitu. Sebenarnya nanti kontribusinya kan ke intervensi ya, bagaimana pencegahan supaya benar sekali Bu Depi. Jadi sebenarnya kan Bu Depi seiring berkembangnya ilmu pengetahuan gitu, sebenarnya kalau kita lihat sekarang mungkin di rumah sakit itu juga udah banyak ya pemeriksaan sampai tingkat genetika kan. Pemeriksaan sekarang sudah tingkat genetika, pengobatan sudah tingkat genetika, terus kemudian sampai ke harusnya ya ke perawatan juga ngikut gitu ya, sampai paling mereka mengkaji ya sampai tingkat genetika pengkajiannya gitu ya. Nah, yang paling terasa ketika kemarin kan COVID ya. COVID itu kan COVID semua itu udah sampai tingkat genetika itu semua kan gitu. Sampai kadang-kadang pemeriksaan PCR itu kan pemeriksaan genetik ya, PCR itu misalnya. Itu yang sebenarnya kayak DM gitu kan. Itu kan sebenarnya dari awal sudah bisa dilihat gitu, ketika kalau salah satu gennya itu gen PPR alpha misalnya, salah satu yang pernah saya juga melakukan penelitian tuh ya. Kalau PPR alpha-nya itu satu bahasanya leusin gitu ya, leusinnya tergantikan dengan yang lain gitu. Maka kita bisa ngelihat nih cenderung nih tuh DM nih gitu. Jadi itu udah bisa ini. Jadi harusnya dengan kita udah bisa mendeteksi itu, kita kan bisa kasih intervensi gitu ya, kasih intervensi bagaimana gaya hidup yang harus dia jalanin gitu ya, bagaimana gaya hidup, kemudian bagaimana aktivitas gitu ya, gaya hidup, aktivitas supaya tadi itu nggak muncul gitu, supaya gen ini nggak diekspresikan gitu. Benar. Berarti sebenarnya penting ya kalau misalnya kita udah bahas dari molekul kemudian sampai kemudian menjadi penyakit, kemudian supaya nggak jadi penyakit pencegahan, berarti sebenarnya penting sekali ya ada aturan jelas sampai kemudian memang sampai di titik orang nggak sakit gitu loh, karena sudah ada pemeriksaan sampai di titik DNA gitu.
kalaupun misalnya dia sakit, artinya tidak apa ya, tidak Suaranya hilang. suaranya. Ya, itu tapi ada orang BPJS yang nonton. Aku bilang harusnya ada orang BPJS yang nonton gitu ya. Jadi pencegahan itu, jadi tagihan BPJS nggak membludak gitu ya. Karena memang harusnya memang setiap orang punya hak yang sama untuk dilihat kecenderungan. Karena itu tadi Allah sudah kasih kita template masing-masing. Ya kan, ada kecenderungan berpotensi untuk, makanya di jiwa itu ada salah satu penyebab orang gangguan jiwa itu walaupun tidaklah menjadi satu sebab utama, itu adalah genetika, karena memang setiap orang punya template. Jadi kalau misalnya ada kayak sekarang bunuh diri juga ternyata genetika. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang ada pernah percobaan bunuh diri, sebenarnya itu faktor beresiko besar gitu, beresiko besar untuk keluarga yang lain atau anak cucunya, itu juga bisa beresiko besar walaupun gagal bunuh diri, artinya misalnya cuman percobaan sampai tahap percobaan kemudian ditolong, atau iya berpikir, berpikir untuk bunuh diri juga bisa ditularkan gitu, bisa diturunkan. Jadi dalam jiwa itu kalau Bu Betty bilang ada template-nya secara DNA, di jiwa juga salah satu faktor yang bisa membuat orang gangguan jiwa itu adalah faktor genetika diturunkan. Jadi diturunkan ini bukan cuma perilaku yang sudah muncul, tapi juga berbentuk pemikiran juga sudah bisa diturunkan. Tapi itu tadi ya, kalau misalnya tombol on-nya tidak di-on-kan ya nggak on ya Bu Betty ya. Nah itu tadi. Jadi template-nya ada, tapi kita bisa milih mau on apa mau off gitu ya. Benar. Oke, ada pemirsa yang mau ditanyakan, didiskusikan. Tolong dulu timekeepernya supaya kita nggak kayak ini dikejar-kejar sama ini Satpol PP. Tiba-tiba bubar gitu. Kayaknya tinggal beberapa menit lagi, Bu. Ini Berapa? Tinggal closing statement kali ya. Iya, kayaknya tinggal closing statement. Oke, berapa menit lagi kira-kira, Rin? Aku nggak punya jam soalnya di sini. Jadi sebenarnya ya, kalau misalnya dari apa yang disampaikan Bu Betty tadi, sebenarnya nampak ya bagaimana bagaimana cemas mempengaruhi sistem tubuh secara keseluruhan. Kemudian kalau misalnya durasinya itu dalam waktu yang lama, berarti tubuh sudah beradaptasi dengan keabnormalan itu gitu ya. Jadi nampak bagaimana harusnya keilmuan itu bukan cuma dikuasain oleh satu orang, tapi bisa dibagikan atau kemudian bisa bekerja sama gitu ya. Makanya selama ini kita berusaha untuk bisa talk kreatif dengan bidang lain. Nah ini walaupun Merdeka Belajar. Iya, Merdeka Belajar. Oke Pak Nadiem, Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar itu harus gini ya. Harusnya iya ada konsep, maksudnya ada konsep baku yang sudah harusnya ada konsep baku yang sudah disampaikan, baru anak-anak itu kemudian dengan pemikiran kreatifnya berusaha untuk mencari contoh atau mengaplikasikan apa teori yang sudah didapat gitu ya. Nah jadi dari sini kan kita sudah bekerja sama, maksudnya sudah talk kreatif dengan Bu Betty terkait dengan keilmuan, walaupun sama-sama perawat kita nggak punya pemahaman yang sama kan, ilmu yang sama tentang biomedis yang tadi disampaikan Bu Betty. Nah, tapi dari sini kan kita dapat kesimpulan bahwa ternyata banyak ilmu yang harus diintegrasikan ke dalam dunia keperawatan itu sendiri, karena memang keperawatan ini kan kalau yang saya pahami dia harus ngajak kolaborasi banyak profesi lain dan juga termasuklah profesi perawat yang kompetensi keilmuan itu berbeda gitu. Apalagi di jiwa ternyata menjawab ketika Bu Betty menjelaskan tentang fisiologi kecemasan secara sederhana ya. Saya tahu itu pasti kompleks sekali sebenarnya ya, karena saya sempat belajar neuroscience gitu. Tapi amat sangat kompleks, bikin sakit kepala memang. Tapi dari situ dapat gambaran harusnya memang saling berkolaborasi sehingga intervensi perawatan itu juga tidak berjalan sendiri-sendiri. Sehingga yang apa istilahnya patient center care gitu ya, itu bisa kita capai dengan lebih baik lagi. Ada closing statement kira-kira Bu Betty, silahkan. Saya sih benar ya, sampai yang disampaikan Bu Devi tadi. Jadi ilmu itu nggak bisa berdiri sendiri, apalagi ketika kita merawat manusia. Manusia itu kan makhluk yang unik gitu ya, unik sekali gitu. Untuk tingkat usia saja akan berbeda responnya gitu ya.
respon fisiologis anak-anak, dewasa, dan lansia ya, mungkin bidangnya Bu Opi nanti, lansia, nah itu kan respon fisiologisnya itu sudah sangat berbeda sekali gitu. Jadi memang kita nggak bisa menganggap bahwa ilmu kita lah yang paling baik gitu ya, bahwa kita bisa merawat pasien hanya dengan ilmu kita. Gitu ya. Jadi memang harus berbagai ilmu tadi seperti yang disampaikan Bu Devi. Bagusnya kita dengan arsitek tadi bahwa manipulasi cemas itu kan tadi bisa dengan manipulasi lingkungan gitu ya, dengan manipulasi dan arsitek lah yang bisa mendesain lingkungan yang bagaimana yang bisa memanipulasi rasa cemas tadi gitu. Jadi memang ilmu itu memang saling terkait gitu, apalagi dan saya pikir dengan model Merdeka Belajar sekarang yang kita bisa belajar apa aja gitu ya, bisa belajar apa aja, mungkin tadi kita nggak bisa lagi kita menganggap bahwa ilmu kita lah yang paling utama gitu ya gitu. Jadi sama porsinya gitu. Karena ternyata salah satu ilmu bisa saya juga baru dapat insight gitu ya, ternyata kalau di jiwa itu butuh ilmu desain interior juga gitu untuk manipulasi terhadap lingkungan sehingga orang kemudian tidak terpicu rasa cemasnya atau tombol cemasnya itu enggak on gitu, tapi off dengan pemandangan kah, dengan manipulasi lingkungan untuk tempat sesuai dengan karakter dia. Nah itu kan nggak bisa kita pikirkan ya Bu Betty ya, konsepnya kita tahu, tapi bagaimana desainnya kita nggak tahu. Orang arsitek lah yang bisa bentuk. Iya, insya Allah segera ya kita bikin ya, kalau yang mau bergabung berikutnya itu lagi mood ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau di ini? Yang ini? Closing ya, Bu. Ya, sudah closingnya tadi. Oh, sudah. Oke, Bu. Oh, sudah berarti. Baik, Sudah Bu. dong. Oke, pemirsa. Tadi kami juga lagi bahas tentang masyarakat digital. Digitalisasi itu bagi dunia perguruan tinggi itu harusnya sudah ini ya, maksudnya sudah harus dijawab tantangannya gitu ya, termasuklah bagaimana caranya supaya informasi yang dipahami oleh para intelektual di level perguruan tinggi ini bisa dipahami masyarakat itu dengan cara yang sederhana. Karena misalnya kita baca buku ya, yang lagi kuliah mungkin ya baca buku ya, bukunya itu bikin mumet gitu ya, apalagi textbooknya berbahasa Inggris gitu. Bagaimana cara menyampaikannya nih supaya dia dengan cuman misalnya konten cuman 1 menit. Padahal itu bacaan kita berapa riset itu ya kan. Nah tapi kan orang masyarakat kan nggak melihat riset yang kita baca, nggak melihat textbook yang kita baca. Yang mereka lihat dan dengar adalah apa yang kita ucapkan. Nah jadi itu tantangan sendiri sehingga ilmu yang dari perguruan tinggi, konsep teori itu bisa sampai ke masyarakat. Termasuklah kita berusaha untuk menyampaikan tadi penjelasan Bu Betty terkait dengan fisiologi kecemasan dalam waktu yang singkat. Padahal itu bukunya pasti tebal sekali. Karena saya juga merasakan begitu. Pasti tebal sekali tapi dipahamkan dengan bahasa yang sederhana sekali. Gitu ya. Jadi semoga ke depan juga digitalisasi kemajuan digital ini juga berkontribusi atau berkorelasi positif dengan perkembangan keilmuan ya. Terutama keilmuan yang transfer dari perguruan tinggi ke masyarakat. Mungkin itu saja closing statement dari saya. Terima kasih banyak Bu Betty sudah berkontribusi untuk Baca Jiwa atau kreatif Baca Jiwa ya. Sudah berkontribusi, insya Allah kita akan datangkan lagi ya pakar-pakar yang masih bisa memberikan insight untuk keperawatan jiwa atau untuk isu-isu kesehatan jiwa saat ini. Makasih juga kepada Opi, kepada Rini, dan juga kepada orang yang sudah bergabung ya untuk talk kreatif Baca Jiwa hari ini. Harusnya besok ya, tapi pakar kita hari ini bersedianya hari ini karena besok ada agenda lain. Terima kasih, saya tutup dengan Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Thank Bu. you. Makasih, Bu. Makasih, Bu Betty. Makasih, Bu Opi. Tirin. Ya, Bu.